Terima kasih Bapak Ibu sekalian, masih sehat selalu, semangat selalu. Baik, pengembangan layanan perpustakaan memang sekarang ini sudah bukan lagi opsi bahwasanya perpustakaan itu harus melayankan layanannya secara digital. Ini jadi salah satu temuan utama kita dalam artikel tulisan kita, bahwasanya dari analisis SWOT yang kita temukan bahwasanya untuk layanan perpustakaan sekarang ini kita temukan bukan lagi opsi, tapi sudah harus ke dalam layanan berbasis digital, apa yang disampaikan tadi Pak Darto. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk fokus dari pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital adalah di Perpustakaan IPDN Jatinangor. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi praktik terbaik untuk menciptakan pengalaman pelanggan digital yang luar biasa adalah melalui platform aplikasi. Nah, platform ini kita merupakan platform yang cukup baru kita kerjakan di PDN Jatinangor. Yang pertama itu adalah inovasi layanan titik baca. Nah, ada titik baca digital, ada pojok baca digital. Nah, ini dua hal yang berbeda. Titik baca digital kita menggunakan QR code ataupun semacam link QR di mana teman-teman pemustaka, praja, mahasiswa itu tanpa harus login Bapak Ibu. Kalau tadi mungkin beberapa inovasi dari Pak Amirul login menggunakan single sign on, atau mungkin dari titik baca digital juga harus dari perpustakaan digital juga harus login, tapi untuk titik baca digital memang bisa dilakukan akses dengan cara scan QR. Jadi Bapak Ibu tinggal scan QR-nya tanpa harus login, semua sudah langsung masuk ke dalam fitur-fitur bahan bacaannya. Nah, titik baca digital ini merupakan salah satu bentuk wujud kepedulian IPDN, lembaga IPDN, agar teman-teman praja yang di Wisma, yang dimanapun di sekitar lingkungan kampus, mereka dengan mudah mengakses. Dan QR ini kita tempelkan di masing-masing barak dan masing-masing Wisma. Nah, termasuk ke depan, layanan titik baca digital ini akan kita input, kita tambahkan dengan koleksi-koleksi konten lokal, modul-modul yang notabene tidak diterbitkan di secara luas di pasaran. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, koleksi ini memang sifatnya kita batasi, jadi memang koleksi digital hanya bisa diakses dalam radius kurang lebih 3 km dari titik tugu yang kita daftarkan. Dan untuk koleksinya bisa tersedia koleksi yang cukup beragam dan akan bertambah setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu scan dari luar, mungkin di situ ada notif tidak dalam radius jangkauan, seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya, dalam rangka kepengurusan surat keterangan bebas pustaka yang sebelumnya itu dilakukan secara manual, alhamdulillah kita sudah lakukan layanan ini secara digital. Dan bahkan kami dari Perpustakaan IPDN, kami melampaui dari bagian akademik. Jadi sebelumnya akademik itu punya siap atau punya sistem informasi akademiknya yang kita selalu minta untuk terintegrasi ke sistem mereka, tapi pada akhirnya siapnya yang belum siap, namanya siap tapi belum siap, dan kita mulai duluan untuk pengurusan bebas pustaka secara online, berbasis online. Nah, untuk ini harus dilakukan login. Kenapa? Karena memang hanya dilayankan untuk mahasiswa tingkat 4 saja, seperti itu. Nah, yang berikutnya untuk layanan Desiderata, ini merupakan layanan untuk mengumpulkan bibliografi, sama halnya mungkin tadi di Pak Amirul Ulum, tapi kita belum secanggih layanan di Ubaya. Jadi kita masih melakukan integrasi dengan sistem untuk di Inlist maupun di sistem yang lainnya, tapi memang
sejauh ini hanya berupa QR untuk memberikan masukan terhadap buku-buku apa atau informasi apa yang diperlukan oleh para pemustaka. Dan kontrol dari layanan Desiderata adalah biasanya kami share hasil dari evaluasi ataupun hasil analisa dari tim pustakawan, yang mana banyak juga buku-buku yang mungkin terfilter karena tidak sesuai dengan skop ilmuwan seperti itu. Dan juga beberapa hal yang urgent lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya kami punya layanan Libbaik yang mungkin bisa dilayankan berdasarkan kebutuhan dari para pemustaka. Nah, kebutuhan dari para pemustaka ini kita melakukan konfirmasi layanan Libbaik melalui Toktulia. Jadi ada namanya Library Information Assistant yang sebenarnya ini tidak hanya untuk layanan Libbaik, bisa juga dipertanyakan layanan-layanan yang lainnya terhadap admin dari LIA. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi masih berhubungan dengan LIA, jadi kami juga melakukan layanan jam belajar malam, di mana permintaan itu bisa dilakukan via Library Information Assistant tadi. Jadi melalui ketua kelas biasanya, atau melalui Sena Praja ataupun ketua angkatan, mereka biasanya melakukan permohonan melalui tadi Library Information Assistant, yang selanjutnya biasanya kita tindak lanjuti paling cepat itu 1 sampai dengan 2 minggu, karena perlu ada izin di mana Praja ini mereka notabene punya kegiatan dari jam 4 subuh sampai dengan jam 10 malam. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Praja, kami juga harus koordinasi dengan bagian lain. Nah, tapi dengan adanya jam belajar malam, apalagi pesannya via online, via WhatsApp, ini jadi salah satu proyek yang cukup berhasil, karena mungkin daripada Praja punya kegiatan lain ataupun kegiatan fisik dan lain sebagainya, apalagi itu notabene itu sudah malam hari. Nah, mereka akan lebih tenang ketika harus pergi ke perpustakaan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita cukup mudah untuk melakukan kegiatan ini, karena ketika izin itu diberikan dari teman-teman di bagian pengasuhan, itu sudah otomatis pasti perpustakaan penuh. Jadi kuncinya hanya di izin saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa layanan lain yang sudah kita lakukan secara online, sirkulasi kita pakai InList sekarang, walaupun mungkin masih setengah InList dan setengah Slim karena masih proses migrasi. Kemudian layanan referensi juga kita lakukan di ruang referensi. Layanan skripsi kita punya katalog skripsi online yang mereka bisa akses dan mereka bisa bisa baca di ruang layanan skripsi dengan permintaan melalui LIA. Selanjutnya, layanan keanggotaan bisa registrasi mandiri dan juga fasilitas yang lainnya yang notabene sekarang kami lakukan peningkatan setiap tahunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari layanan tersebut, kita sudah berjalan mungkin kurang lebih semenjak 2019-2018 itu merambah ke perpustakaan digital. Ada 2 vendor yang memberikan aplikasi ini. Yang pertama itu Digilib Praja dan Smartlib IPDN. Bapak Ibu bisa search di Play Store atau di App Store, sudah kompatibel. Nah, yang berikutnya sama halnya dengan di Ubaya, konten-konten lokal, konten-konten karya ilmiah, Civitas Akademika, semuanya kita publish secara online melalui repository IPDN. Nah, repository IPDN ini kita menggunakan aplikasi namanya ePrints IPDN SID, debutan dari Southampton University. Walaupun open source, tapi saya pikir aplikasi ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia. Nah, yang berikutnya kami juga mengelola jurnal IPDN, bisa diakses di laman e-jurnal IPDN SID. Seluruh bisnis proses semuanya dilakukan secara online.
Jadi submission, kemudian proses review sampai dengan publication semuanya dilakukan secara online. Nah, yang berikutnya kita juga punya aplikasi namanya e-reader. Jadi e-reader ini sebenarnya dulu bermula ketika kita berlangganan tahunan annual untuk e-books ataupun e-jurnal, tapi tahun depannya itu kita berganti vendor, jadi tidak bisa mengakses. Akhirnya kita lakukan backup data dari e-books yang sudah pernah kita langgan, kan kita download, kemudian kita backup melalui aplikasi e-books reader ini. Nah, yang berikutnya ada aplikasi web-based dari EBSCO, masih bisa diakses. Itu bisa diakses di search.ebscohost.com. Nah, yang terakhir kita juga punya layanan Turnitin. Nah, layanan kami mungkin hampir sama dengan di Bapak Ibu sekalian, hanya saja kami menghubungkan seluruh akun student kepada akun instruktur ataupun akun dari para pengajar. Jadi perpustakaan sebagai role utama untuk pelaksanaan layanan Turnitin dan membantu teman-teman dari dosen terhubung sampai ke akun student. Jadi student tinggal upload filenya langsung masuk ke akunnya si instruktur, dan kita juga bisa mengakses untuk hasil dari uji simulasitas tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya tidak bisa banyak, mungkin kita perbanyak di diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian dari presentasi kami, terutama saya pribadi mohon maaf atas segala kekeliruan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, moderator, izin Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Bayun. Itulah penyampaian dari pemateri tentang pengembangan layanan perpustakaan. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada diskusi ini akan buka 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya agar bisa resen. Ini Pak Firman semangat nih. Langsung aja kita Pak ya. Siap. Oke, lanjut Ya. Pak Firman. Ya, terima kasih nih. Mohon izin Pak Mayun, karena ini juga terkait dengan digitalisasi ini. Mungkin ada sedikit yang terkait saya mau tanyakan, karena posisi sekarang ini kan kadang-kadang mahasiswa ini kan atau pemustaka yang terkait ini, momok yang paling terbesarnya adalah bagaimana membuat karya tulis akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi. Cuma terkait dengan bagaimana melayani mereka terkait dengan khusus pelayanan itu yang terkait kadang-kadang mohon maaf dosennya, koneksi antara mahasiswa dengan dosennya itu secara digital terbangun enggak posisi di situ di tempat Bapak lah kira-kira untuk ini. Mohon izin pencerahan Pak terkait itu. Terima kasih. Oke, baik, mungkin sambil langsung dijawab kali ya Bu ya? Ya, langsung jawab. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, masuk lagi pertanyaan, tapi izin saya menjawab pertanyaan dari Bapak Firman, bahwasanya mahasiswa itu kadang kesulitan dalam membuat laporan akhir. Nah, ini yang pernah kita lakukan terhadap mahasiswa tingkat akhir. Jadi kita melakukan layanan itu bisa melalui TikTok, bisa melalui live Instagram, bisa melalui Meet. Kebetulan kita ada Google Meet untuk yang enterprise, atau bisa melakukan Zoom. Nah, teman-teman dari mahasiswa tinggal chat si Lia. Nah, Mbak Lia di chat saja. Mbak Lia izin kapan tentukan jadwalnya. Kami juga perlu waktu untuk menentukan orang yang tepat untuk melakukan bimbingan riset. Jadi perpustakaan itu sudah menjadi pembimbing ketiga gitu. Kalau misalkan dalam penyusunan skripsi atau tesis, perpustakaan sudah menjadi pembimbing ketiga, di mana perpustakaan berperan namanya layanan bimbingan konsultasi riset, Pak Firman. Nah, konsultasi riset ini mulai biasanya dari pemilihan topik, itu akan kita pilihkan topik-topik yang terbaru, kekinian, dan biasanya mereka akan melihat dari segi novelty-nya. Mereka kebingungan nih, banyak sekali referensi, banyak sekali jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik mereka. Tapi kira-kira mana sih referensi yang paling pas untuk bisa
dimasukkan ke dalam referensinya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang mereka kesulitan untuk menentukan kebaruan ilmiah. Saking banyaknya judul, ada yang meneliti tentang MOS, ada yang meneliti tentang ini, tentang itu, tapi akan kita carikan sampai dengan, ternyata yang penelitian sebelumnya itu dia meneliti merek MOS-nya, ternyata yang sebelumnya meneliti tentang casing-nya. Nah, sekarang kita meneliti bagaimana mungkin pencahayaan lasernya, atau mungkin aplikasi yang digunakan dan lain sebagainya, sampai dengan di situ. Termasuk juga ketika teman-teman praja itu kebingungan nih, referensinya banyak, bagaimana kita mengelolanya? Berarti kita lakukan pembimbingan kaitannya dengan reference management. Bisa pakai Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain sebagainya, RefWalk, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu dari teman-teman praja yang ingin melakukan penelitian. Tapi kita punya batasan, Pak Firman. Jadi tidak sampai ke ranah substansi. Jadi sampai dengan di ranah-ranah tersebut. Bahkan ketika teman-teman praja ingin melakukan publikasi, kita juga layani. Setelah melakukan penelitian, setelah jadi karya ilmiahnya, kira-kira pasnya dipublish di mana nih? Jurnal ini skopnya pas nggak? Jurnal ini kira-kira sintanya sinta berapa? Targetnya mau sinta berapa? Dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Firman, layanan untuk mahasiswa yang kita lakukan secara online atau secara digital. Demikian Pak Firman.